Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, ini ada berita terbaru ya tentang Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu yang kita sudah layani hampir 6 tahun ya. Saudaraku, hari Jumat kemarin, ya itu Jumat tanggal berapa ya? Ya Jumat kemarin inilah ya. Nah, 19 itu ada sekelompok orang atau ada beberapa orang ya, itu datang ya ke Gereja Tanpa Tembok ini ya untuk apa ya, intervensi pelayanan ini. Waduh, Pendeta Rizky Lubis ternyata sudah mengetahui kehadiran para pejuang Islam di Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu. Tapi sebenarnya, nama gereja tersebut hanyalah klaim dari sang pendeta saja. Tempat tersebut nyatanya bukanlah gereja, tetapi hanya sebuah tempat yang dijadikan tempat tinggal bagi orang-orang yang kurang mampu. Dan Pendeta Rizky Lubis pun mengklaim bahwa dia telah melakukan pelayanan kepada para orang-orang di lokasi tersebut selama 6 tahun. Kalau saya boleh duga, lebih tepatnya ya bukan pelayanan, tetapi lebih ke arah menjajankan ajaran Kristen kepada orang-orang di lokasi tersebut dengan iming-iming nasi bungkus. Nah, di kesempatan live-nya kali ini, sang pendeta terlihat di raut wajahnya yang mulai panik. Mengapa saya bisa menduga demikian? Karena sang pendeta berkata, dan mereka mengumpulkan beberapa orang yang ditemui mereka di sana, ya, saudara, ya, karena mereka ya mengatakan kita ini apa ya, Indomisasi ya, Kristenisasi mungkin kurang lebih begitu ya. Ya, kemungkinan Indomisasi dan yang lain-lainnya ya. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, kita tetap setia ya melayani mereka karena mereka ini memang tidak ada yang kita paksa untuk datang. Jadi sekelompok orang ini datang dan untuk menanyakan pelayanan ini seperti apa ya. Nah, bagaimana sahabat? Kalian sudah dengar sendiri kan? Kini sang pendeta begitu panik, dikarenakan ada beberapa pejuang Islam yang mendatangi lokasi tersebut melakukan bagi-bagi berkah. Tetapi sang pendeta menganggap itu adalah sebuah intervensi. Okelah sahabat beriman, mari kita lanjut tontonin Pendeta Rizky Lubis yang panik dan lesu, letoy serta loyo. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Menghadapi nasibnya yang sekarang ini. Bagaimana keseruannya? Simak video ini sampai beres. Kita doa dulu lah ya, nanti kita saksikan videonya ya, bagaimana mereka banyak memberitakan kabar-kabar yang tidak sesuai sebenarnya, tidak sesuai dengan apa yang dia asumsikan ya tentang pelayanan ini. Ya tujuannya saya tidak tahu persis apa tujuannya. Yang jelas memang dugaan saya mereka tidak senang dengan pelayanan ini, supaya pelayanan ini tutup. Timbang susah payah, menang apa lagi? Begitu aja ya, dugaan saya. Padahal saya melayani di sini sudah cukup lama. Pelayanan khusus anak-anak jalanan sebenarnya sudah hampir 23 tahun. Ya, tetapi itu dulu dimulai dari
eh, lapangan banteng dibangun oleh Anies Baswedan ya. Oleh Ahok dulu baru disambung Anies Baswedan sehingga kita nggak bisa lagi di situ. Kita pindah ke Sarinah, Sarinah juga dibangun, kita tidak bisa ke situ. Akhirnya kita pindah ke sini. Ternyata, Pendeta Risuli Lubis mengakui dengan kisahnya, yang dimana sang pendeta mendatangi lokasi-lokasi lainnya sebelum gereja tanpa tembok ini, tetapi rata-rata gagal, karena ketika sang pendeta mendatangi tempat yang tidak wajar, alias ingin mendatangi lokasi dengan misi yang sama, dan hanya ingin mengklaim suatu tempat tanpa izin. Untungnya tempat-tempat tersebut dijadikan suatu bangunan oleh pemerintah. Kamu sih gagal maning. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Ya, jadi ini pelayanan sebenarnya udah lama, ya sudah lama sekali ya. Jadi kalau dihitung dari 25 tahun yang lalu, saya tidak tahu sudah berapa ribu orang yang kita layani gitu loh, silih berganti ya. Tai kucing. Nah, jadi murni di sini pelayanan, tidak ada istilah yang namanya pemaksaan ya untuk dia jadi Kristen ya, tidak ada ya. Nah, tapi kita melayani mereka ya, jika memang mereka tersentuh hatinya terus percaya Tuhan ya, kita mau bilang apa, yang penting tidak ada pemaksaan ya. David si jabat kok seperti binatang saja, dikit-dikit main geruduk ya. Coba sahabat beriman perhatikan komentar ini. Mengapa komentar tersebut seperti terprovokasi ya? Nah, dugaan dan kemungkinan yang bisa saya paparkan, komentar tersebut bisa jadi karena Pendeta Risuli Lubis menuliskan judul serta thumbnail yang berikut. Bagaimana menurut kalian? Hiperbola banget kan judul serta thumbnailnya? Padahal, yang mendatangi mereka itu bukan berkompi-kompi, bukan orang sekampung, dan bukan juga se-Indonesia, tetapi hanya beberapa orang saja. Dasarnya emang sang pendeta ini sangat lihai dan pandai sekali membuat judul serta thumbnail, yang seakan-akan kejadian itu heboh, padahal fakta di lapangan gak seperti yang tertulis di judul thumbnailnya ini. Logikanya, jika tempat tersebut benar-benar digeruduk, gak mungkin sekali mereka tetap di tempatnya, dan damai seperti tayangan berikut. Tapi banyak juga dengan faktor ekonomi, anaknya banyak, nggak bisa bayar kontrakan, mau nggak mau dia pikir nominal 500. Yang penting ambil dulu lah. Ambil dulu, dibaptis dia. Itu kan jatuhnya udah luntur imannya. Kalau kita tetap Udah murtad. Kalau kita tetap. Jadi ada kemarin tuh kita dapati di Malang, gara-gara bantuan barang-barang pertanian lah. Dia murtad, dibaptis, tapi masih sholat. Jadi orang lu masih sholat lah, kan gue cuma mau ngambil. Nah, orang itu juga seperti itu. Oh, dia tetap sholat. Oh. Sama, mungkin dia ngejar. Ya itu karena kepepet ekonomi. Ambil aja, tapi dia tetap Islam gitu kalau pilihan dia. Cuman kan kembali lagi Allah yang tahu gitu kan gitu. Inilah yang ditakutkan jika menuliskan judul serta membuat thumbnail yang seperti dilakukan oleh Pendeta Risuli Lubis ini. Bisa jadi akan membuat orang terprovokasi, dan yang paling ditakutkan adalah dampaknya itu bisa memecah belah persatuan umat beragama di Indonesia. Baiklah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru tahu channel ini. Kemudian like and share ke seluruh mancanegara, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan edukasi dan hiburan secara gratis. Nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang masih stay dan mendukung kami dalam membendung para oknum, yang suka sekali mencampur adukan antara kebenaran dengan yang batil. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.